Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita di media yang kita cintai bersama ini. Sebagaimana Allah pertemukan kita di media ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga pertemukan kita di surganya kelak. Salawat dan salam tentunya hanya milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Kita akan membahas tentang surah yang sangat mulia, yang syarat dengan pelajaran, surah At-Tin. Di dalam tertib Al-Quran, surah Tin ini masuk pada surat yang ke-95 dengan jumlah ayat 8, jumlah kalimat 34, dan jumlah huruf 156. Dan sepakat bahwa surah Tin adalah surah Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun surat ini dinamakan surah Tin karena memang di permulaan surat ini Allah sebutkan kalimat tin. Wat-tin, waz-zaitun, wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di permulaan surat Tin ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 sumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wat-tini, demi tin, waz-zaitun, demi zaitun, wa turi sinin, demi bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang dipenuhi dengan keamanan. Sebagian ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna sumpah-sumpah ini. Apakah yang dimaksud watini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin ini diisyaratkan kepada buah-buahan, buah tin dan juga buah zaitun? Ataukah yang dimaksud watini wazaitun adalah tempat daripada tumbuhnya buah-buahan tersebut? Ataukah yang dimaksud keutamaan negeri yang tumbuh padanya tin dan zaitun? Inilah pembahasan yang kita akan bahas di pagi hari ini. Bagi yang mengatakan bahwa watini wazaitun maksudnya adalah buah tin dan zaitun, berarti isyarat kepada perobatan. Karena kita tahu bahwa buah tin adalah buah yang sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan. Bahkan buah tin ini sebagian ulama mengatakan mirip dengan buah-buahan yang ada di sorga. Karena buah tin ini tidak ada yang tersisa ketika seseorang mengkonsumsinya. Dan begitulah buah-buahan di sorga. Tidak ada yang tersisa kecuali bisa dimakan. Tapi buah-buahan di dunia terkadang ada yang dibuang kulitnya dan dimakan isinya. Terkadang ada yang dimakan isinya, dibuang bijinya, dan begitu seterusnya. Tetapi buah tin adalah buah yang sangat bermanfaat karena semua bisa dimakan. Sehingga ulama mengatakan mirip dengan buah-buahan yang ada di sorga. Dan buah tin ini juga sama dengan tamar. Ada tin yang basah, ada tin yang kering. Artinya tidak ada musimnya. Karena buah ini bisa dikeringkan. Dan kita bisa bersama tin sepanjang masa. Dan begitulah buah-buah di sorga, tidak ada musimnya. Dan dalam athar dijelaskan bahwa ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dilucuti oleh Allah subhanahu wa ta'ala auratnya setelah memakan buah larangan, maka Adam pun berusaha untuk mengambil dedaunan menutupi auratnya. Sebagian ulama maksudnya daun-daun yang dikutip Adam alaihi salatu wassalam untuk menutup auratnya saat Allah subhanahu wa ta'ala membukakan auratnya karena memakan buah larangan adalah dedaunan dari syajaratut tin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Adapun dari segi kesehatan, silakan Anda mencari tentang faedah buah tin dan itu akan Anda dapati banyak sekali. Dari segi kesehatan, buah tin itu luar biasa. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala bicara tentang zaitun. Tentu ada zaitun, ada zait. Zaitun itu artinya buahnya. Zait itu artinya perasannya. Makanya ada minyak zaitun, itu zait namanya. Adapun buah-buahannya disebut zaitun. Dan buah zaitun adalah buah yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran dalam surah Nur, Allahu nurus samawati wal ar. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi jujaza. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun dhurri. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarkiyatin wala gharbiya. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi.
perumpamaan cahaya yang seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Apa itu? Pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak tersentuh api. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan min syajaratin mubarakah zaituna, bahwa ini adalah pohon yang diberkahi, pohon zaitun. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaitun ini pohon yang diberkahi, buah yang diberkahi, makanya manfaatnya banyak. Bahkan dalam ilmu kedokteran 70 lebih penyakit bisa disembuhkan dengan zaitun. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa lihat dan membaca tentang faedah zaitun, Anda bisa klik di Google atau di mana, maka Anda akan dapati berbagai macam faedah dari buah zaitun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa turi sinin. Maksudnya diarahkan ke bukit ini. Kalau yang dimaksud adalah perobatan, maka wa turi sinin diisyaratkan kepada madu jabali. Kita tahu bahwa madu itu kan ada yang jabali, memang lebah-lebah yang hidup di perbukitan, di gua-gua. Ada namanya belah lebah syajari, memang lebah itu tumbuh di pohon-pohonan, jadi madunya diambil dari pohon dan begitu seterusnya. Dan menurut kesehatan bahwa madu jabali, artinya lebah yang hidup di bukit-bukit, di gua-gua, sehingga menghasilkan madu itu jauh lebih baik dibandingkan madu yang dihasilkan dari bunga-bunga dan pepohonan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa auhayna wa auhaya rabbuka ilan nakhli anittakhidi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbika. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Di sini Allah mengatakan bahwa tempat-tempat lebah itu terkadang ada di bukit-bukit, ada di pohon-pohon, dan tempat-tempat yang dibikin manusia. Makanya Allah mengatakan pasluki subula rabbika dzululan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut-perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warna, di dalamnya terdapat obat yang bisa menyembuhkan manusia. Jadi sini menunjukkan bahwa madu itu adalah obat, dan madu yang terbaik adalah madu jabali, madu yang diambil dari lebah-lebah yang ada di bukit-bukit, baru kemudian di pohon-pohon, baru kemudian di kandang-kandang yang dibuat manusia. Menunjukkan bahwa yang dimaksud waturi sinin diarahkan kepada madu. Adapun wahadzal baladil amin, dan negeri yang aman maksudnya diarahkan ke ma'u zamzam, air zamzam. Dan kalau kita cerita tentang Zamzam, maka Nabi SAW mengatakan ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air Zamzam itu bisa mendoakan setiap peminumnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang berbagai macam obat-obatan. Ada yang sifatnya dimakan, ada yang sifatnya dioles, ada yang sifatnya diminum, dan ada yang sifatnya untuk mandi. Dan kalau terkumpul 4 perkara ini, maka akan mudah menghilangkan penyakit. Buah tin dimakan, minyak zaitun dioles, kemudian madu diminum, dan air Zamzam bisa untuk mandi. Lengkap. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 perkara dalam surat Tin. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin adalah diisyaratkan kepada tempat, bahwa 4 sumpah ini diisyaratkan kepada diutusnya seluruh para nabi dan rasul hanya di 4 negeri ini. Pertama, wattin diisyaratkan kepada negeri Irak, wazaitun diisyaratkan kepada negeri Syam, waturi sinin diisyaratkan kepada negeri Mesir, wa hadzal baladil amin diisyaratkan ke negeri Mekah. Jadi Irak, kemudian Syam, kemudian Mesir, kemudian Mekah. Dan inilah 4 tempat diutusnya para nabi dan rasul.
dan Allah tidak mengutus di luar 4 tempat ini. Kita urut daripada Irak. Di Irak ada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dilahirkan di Irak, di Babil. Dan itulah awal pertama dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam di Irak. Bahkan di Irak juga ada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, karena perahunya kemudian terdampar di Bukit Ju di Irak. Dan di Irak pula ada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, Nainawa. Kemudian di Syam, silakan cerita tentang Nabi-Nabi Bani Israel. Semua Nabi-Nabi Bani Israel terlahir dan berdakwah di Syam. Dan negeri yang paling banyak diutus para Nabi dan Rasul adalah negeri Syam, khususnya Palestina dan sekitarnya. Di sana ada nabi-nabi yang kondang dari 25 nabi dan rasul. Ada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Dawud, ada Nabi Isa, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya. Sebutkan dari 25 nabi dan rasul itu paling banyak diturunkan di Syam dan berdakwah di Syam. Kemudian juga di Mesir. Di Mesir ada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena Musa hidup di sana Fir'aun. Dan berdakwah juga di Mesir dan membawa Bani Israel keluar Mesir. Kemudian di Mesir juga ada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi Mesir pun tempat di mana Allah subhanahu wa ta'ala utus para nabi. Kemudian di Mekah. Di Mekah ada Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Dan juga penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lahir di Mekah, berdakwah di Mekah. Artinya bahwa 4 tempat ini lengkap, semua ulul azmi minar rusul ada di 4 tempat ini. Dimulai daripada Nuh dan Ibrahim, ulul azmi pernah berada di Irak. Kemudian di Syam, Nabi Isa bin Maryam, bahkan Ibrahim juga hijrah ke Syam, ulul azmi minar rusul. Di Mesir, Musa alaihi salatu wassalam, juga ulul azmi minar rusul, termasuk juga di Mekah ada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulul azmi tersebar di 4 tempat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa kalau ini dimaksud watini wa zaitun wa turi sinina wa hadal baladil amin adalah isyarat kepada tempat, artinya tempat diutusnya para nabi dan rasul. Dan hanya di 4 tempat inilah para nabi dan rasul diutus. Ya. Kemudian penafsiran yang ketiga, kalau dimaksud watini wa zaitun adalah keutamaan negeri, maka di negeri-negeri inilah Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan. Di mana Irak memiliki keutamaan sendiri, Mesir memiliki keutamaan sendiri, Syam memiliki keutamaan sendiri, termasuk juga Mekah yang tidak dimiliki di negeri-negeri yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebut saja bicara tentang Irak. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda ketika bicara tentang Irak dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina wa fi syamina wa fi yamanina wa fi hijajina. Faqama ilaihi rajulun, ya Rasulullah, wa fi Iraqina. Jadi Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, berkahi kepada kami pada sa' dan mud kami, dan pada Syam kami, dan pada Yaman kami, dan pada Hijaz kami. Maka seorang laki-laki berdiri dan mengatakan, ya Rasul, termasuk pada Irak kami. Maka Nabi SAW kemudian terdiam. Kemudian Nabi SAW bicara lagi pada keesokan harinya dan mendoakan tentang negeri Syam, negeri Yaman, dan negeri Hijaz. Tiba-tiba seorang laki-laki berdiri lagi dan mengatakan, pada Irak kami wahai Rasul. Rasul pun terdiam sampai kemudian 3 kali. Maka orang ini kemudian karena tidak ada jawaban pergi dan menangis. Maka Nabi SAW kemudian memanggil orang ini dan mengatakan, Aminal Iraqi anta, apakah engkau orang Irak? Maka dia mengatakan ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna abi Ibrahim hamma an yad'u alaihim fa'auhallahu ta'ala ilaih la taf'al fa inni ja'altu khazaina ilmi fihim wa askantu rahmata qulubah. Kemudian Nabi katakan, sesungguhnya bapakku Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah bercita-cita untuk mendoakan atas mereka, hendak mendoakan keburukan kepada penduduk Irak, tetapi Allah mewahyukan, jangan kau lakukan, karena sesungguhnya aku telah jadikan Irak itu gudang ilmu dan juga aku jadikan rahmat terhadap hati-hati mereka. Jadi Allah, Nabi SAW memuji Irak. Walaupun ada yang mengatakan ini riwayat yang diperbincangkan, karena di Irak juga penuh dengan fitnah yang diisyaratkan Nabi SAW. Kemudian yang kedua Syam. Adapun Syam tidak perlu bercerita tentang keutamaan Syam, karena sungguhnya Nabi SAW pernah mengatakan, tilkal malaikah basitu ajnihataha ala Syam, di mana para malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya dan mengepak-ngepakkan di atas negeri Syam, karena banyak peristiwa yang akan berlaku di Syam. Syam adalah kekuatan,
kaum muslimin. Base campnya tentara kaum muslimin pada Malhamatul Kubra. Bahkan Syam adalah negeri al-mahsyar wal mansyar, berkumpulnya manusia dan dikiamatkannya manusia. Dan banyak cerita tentang Syam, karena di situ memang banyak para nabi dan rasul yang diutus. Adapun Mesir, ya, maka Nabi SAW pernah mengatakan, innakum sataftahuna Misr wa hiya ardun yusammi fiha al-qirat fa idza fatahtumuha fa ahsinu ila ahliha fa inna lahum dhimmah wa rahiman. Kata Nabi SAW, kalian akan membebaskan Mesir. Itulah negeri yang diberi nama padanya Qirat. Maka apabila kalian telah membuka Mesir, maka berbuat baiklah kepada penduduknya. Nabi SAW menyuruh para sahabat ketika membuka Mesir untuk berbuat baik kepada penduduk Mesir. Lihat bagaimana ini keutamaan Mesir. Dan tentunya yang terakhir, keutamaan negeri Mekah jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatan mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Sesungguhnya rumah yang pertama diletakkan bagi manusia adalah yang berada di Mekah yang penuh diberkahi, sebagai petunjuk bagi alam semesta. Padanya terdapat ayat-ayat bukti-bukti maqam Ibrahim, barang siapa yang masuk maka dia akan aman, dan kewajiban manusia untuk berangkat haji bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan barang siapa yang kufur maka sungguhnya Allah maha kaya dari semesta alam ini. Artinya bahwa tempat yang diibadahi adalah Mekah Al-Mukarramah, tempat pertemuan Adam dan Hawa, tempat disyariatkannya haji, umrah, dan banyak lagi keutamaan Mekah Al-Mukarramah yang tidak bisa kita sebutkan.